Terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Dialog akan kembali kami lanjutkan. Tapi sebelumnya saya akan sapa terlebih dahulu kuasa hukum Hasto Kristianto, Bang Johannes Tobing. Terima kasih sudah bergabung. Meskipun melalui sambungan Zoom, mudah-mudahan tidak menjadi hambatan untuk kita berkomunikasi ya Bang ya. Tapi saya akan kembali ke Mas Yudi dulu, karena masih ada yang belum tuntas tadi. Jadi Hasto Kristianto ini ditetapkan sebagai tersangka, tapi tidak ditahan, malah dicekal. Jadi ada perbedaan ya antara penetapan tersangka dan juga penahanan? Iya, itu kan semua hal-hal yang berbeda ya, istilah-istilah hukum ya. Saya melihat sampai saat ini kan penyidik belum perlu untuk melakukan penahanan, karena memang penahanan itu kan ada dua hal ya. Ada syarat objektif, yaitu ancaman hukumannya di atas 5 tahun, dan kalau korupsi pasti alasannya pasti ancamannya di atas 5 tahun ya. Apalagi ini kasusnya suap. Artinya ya. bisa dong ditahan? Bisa ditahan, tapi kan juga ada alasan subjektif ya. Sampai saat ini mengapa belum ditahan. Pertama, yang bersangkutan kan oleh penyidik dianggap tidak akan melarikan diri. Dan tadi kan kita lihat Pak Hasto kan menyampaikan ya kan pidato. Artinya Pak Hasto kan ada di Indonesia. Kalau gitu ngapain dicekal? Kalau dicekal kan memang kepentingan. Karena kan kita nggak bisa megang orang ya kan. Sekarang ada, besok nggak ada kan. Artinya ketika mencekal itu ada kenyamanan lah dari penyidik. Bahwa udah kita cekal lah. Setidaknya dia nggak akan keluar tanpa di pelintasan resmi ya. Karena kita nggak tahu juga kan, banyak pelintasan nggak resmi juga. Kemudian yang kedua, dia tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, ya kan. Artinya ya tentu bisa jadi penyidik merasa mereka sudah memiliki barang bukti yang cukup lah ya, seperti itu, sehingga tidak akan dihilangkan ataupun dirusak. Dan kemudian yang terakhir gitu ya, bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya. Nah, namun sekali lagi ini kan tergantung tadi penyidiknya. Bisa juga saat ini belum menahan, besok akan melakukan penahanan. Itu pasti akan selalu dianalisis berdasarkan informasi-informasi dan data yang mereka miliki. Saya pernah punya pengalaman, Mbak, bahwa ketika seperindik ada, kita langsung bergerak melakukan penahanan. Ya memang berbeda-beda dilihat dari tadi saya katakan situasi yang ada, kondisi terkait dengan perkara. Kan perkara korupsi itu berbeda-beda, Mbak. Ada perkara yang sulit, ada yang sedang, ada yang mudah. Jadi sekali lagi, kalau untuk kasus yang ini yang termasuk kategori golongan yang mana? Ya kalau saya ya pribadi ini agak sedang ke berat gitu kan, karena lebih ke profilnya. Sama kasus korupsinya kan terkait dengan KPU, yaitu penjaga demokrasi di kita. Kalau dari sisi uangnya kan ini kan adalah suap. Ini kan bukan kerugian negara ya, tapi tetap korupsi. Jadi walaupun dia bukan kerugian negara dan tidak ada, tapi dia adalah tetap perbuatan korupsi. Dari pengalaman Mas Yudi, apa yang membuat penyidik saat ini KPK ya ragu-ragu untuk menahan tersangka? Saya pikir mungkin ya pertama melihat situasi kondisi yang ada ya, bahwa kan ini menimbulkan kegaduhan ya kan. Kemudian yang kedua tentu ada strategi-strategi penyidik yang kita nggak tahu ya. Terkadang ya kami sebagai penyidik kan juga bukan hanya melihat dari barang bukti yang ada juga ya, tapi kami melihat situasi yang ada seperti itu. Dan kalaupun kemudian karena ada politisasi mungkin? Kalau politisasi sih menurut saya enggak ya. Karena memang kalau politisasi akan sangat berat, Mbak, di persidangan. Kalau misalnya penyidik melakukan rekayasa terhadap barang bukti dan sebagainya, itu pasti akan ketahuan. Karena apa, Mbak? Ini membutuhkan orang-orang yang banyak untuk bisa merekayasa. Nggak bisa hanya 1 atau 2 penyidik. Karena seperti tadi saya sampaikan, kita tahu bahwa ketika melakukan gelar perkara, semua komponen KPK yang terkait dengan penindakan hadir. Ada penyelidik. Ya, itu ada berapa orang lah, termasuk Kasatgas yang masing-masing. Ada penyidik, ada jaksa, ada 5 pimpinan KPK yang semuanya punya pikiran dan otak masing-masing ya. Kemudian ada direktur penyelidikan, direktur penyidikan, direktur penuntutan, dan juga terakhir deputi penindakan. Artinya semua terlibat di situ. Artinya ketika misalnya penyidik mengatakan perbuatannya si A adalah B, ya misalnya kayak kemarin perbuatannya Pak Hasto, misalnya ada yang menyuruh untuk merendam, itu pasti tanyain, Anda keterangan dari siapa? Saksinya A, B, C, D. Buktinya mana? Ya kan pasti ada. Kalau nggak ada, 5 pimpinan itu pasti akan ragu. Dan ini kemarin pimpinan sepakat loh 5-5-nya. Nggak ada dissenting opinion. Itu sebenarnya jarang-jarang saya terjadi gitu ya. Biasanya tentu ada perbedaan pendapat dan sebagainya. Tapi kalau keputusannya 5 pimpinan terhadap kasus yang berat ini, sedang keberat ini sepakat, itu di antara mereka meeting of mind di antara mereka itu ada ya. Bahkan chemistry-nya sudah terbangun. Kenapa? Karena ini kan hanya 2 yang saya lihat pernah bekerja di KPK. Ya, yang lain kan Pak Tana kan sebagai pimpinan ya.
Jadi istilahnya ini baru kenal gitu kan. Tapi sudah tapi sudah kompak ya? sepakat ya, Oke. untuk kasus yang menurut saya menarik Sedang perhatian keberat. publik Oke. dari Tekanannya juga cukup besar. Iya, Oke. dari 5 tahun yang lalu. Seperti Oke. itu. Baik, saya akan gali lagi, tapi sebelumnya saya kasih kesempatan ke Bang Jo dulu. Bang Jo, Pak Hasto di mana sih? Kok nggak keluar-keluar? Katanya masih di tanah air. Atau ada yang bilang udah di luar negeri? Ada di tanah air, masih di Indonesia. Beliau sehat walafiat, masih tetap menjalankan roda organisasi partai. Oke, jadi masih masih sebagai sekjen ya Pak ya? oh masih dong, masih Oke. clear dong. Kita PD Perjuangan tetap solid. Tetap solid? Jadi masih, iya dong. Nggak perlu ada PLT? Karena Pak Sekjennya jadi tersangka? Kan kalau tersangka itu kan kewenangan penyidik kan. Ini kan semuanya kan harus dibuktikan nanti di pengadilan, di persidangan soal tersangka ini. Jadi sepanjang belum ada keputusan yang ingkrah, jadi roda organisasi sebagai sekjen masih tetap berjalan dengan baik. Oke, jadi PDI Perjuangan akan mengambil langkah hukum, Bang? Oh, sudah pasti dong, karena ini kan proses hukum yang berjalan. Yang pertama, kami tim hukum dari DPP PD Perjuangan, selaku saya pribadi juga sebagai kuasa hukum dari Pak Sekjen, kami yang pertama menghormati proses hukum yang ada. Kemudian langkah-langkah konkret akan kita lakukan secara apa yang berlaku pada peraturan perundang-undangan kita, kan gitu ya. Kan ada berbagai mekanisme, salah satunya akan ada pra-peradilan. Ini contohnya saja, ya kan? Nah, jadi bukti-bukti apa yang harus kita lakukan dalam proses untuk mengajukan pra-peradilan itu, ini sedang kita siapkan gitu. Oke, kan katanya. Jadi intinya kita tunduk dan patuh terhadap hukum. Oke, Gitu. dalam beberapa kesempatan juga kan Hasto sudah sempat membicarakan kalau dirinya memang sudah dibidik sejak lama. Artinya upaya hukum ini memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari ya Bang ya? Mengumpulkan bukti-bukti dan lain sebagainya. Itu kan perlu waktu dan perlu effort gitu. Ya, sebenarnya maka saya lebih bersemangat rasanya ketika perkara Harun Masiku ini yang menimpa kepada yang menyeret Pak Hasto, Sekjen PD Perjuangan ini, justru ini kami menyebut ini sebagai politisasi hukum, kriminalisasi hukum, karena kenapa demikian? Ini perkara yang sudah lama terjadi, sudah lebih dari 5 tahun dari 2019. Nah, kemudian bahwa saya buka sedikit. Nah, kita kan harus bicara fakta-fakta hukum kan gitu ya, Mbak? Ya. Nah, saya mudah-mudahan aja Pak Ketua KPK, seluruh tim dan penyidik supaya membaca dulu putusan pengadilan itu. Putusan yang sudah ingkrah, bahkan sampai kasasi Mahkamah Agung. Nah, pada putusan Wahyu Setiawan, ya, pada putusan Wahyu Setiawan, nanti boleh dibaca di 160 sampai 161, di situ jelas bahwa tidak ada satupun muara yang mengaitkan nama saudara Sekjen ini terkait dalam gratifikasi pemberian suap atau dimaksud menghalang-halangi penyidikan. Nah, pada putusan itu jelas disampaikan bahwa uang itu bersumber langsung dari Harun Masiku. Jadi tidak ada satupun nama yang menyatakan dari seluruh pemeriksaan mulai dari persidangan sampai pada putusan itu, tidak ada nama Pak Hasto di situ. Tidak terlibat, tidak turut serta atau ikut melakukan gratifikasi atau terbukti melakukan menghalang-halangi penyidikan, itu nggak ada gitu. Nah, itu sudah putusan ingkrah kasasi Mahkamah Agung. Nah, sekarang dibuka lagi. Nah, ini trennya kan ketika Pak Hasto ini lantang bicara soal demokrasi. Bukan Bang Jo, katanya ada bukti baru. Ada bukti ditemukan new evidence atau bukti baru sehingga pun dibuka kembali dengan 2 pasal yang berbeda. Loh, bukti-bukti baru itu semua yang disampaikan Ketua KPK itu sudah dipersidangkan di persidangan di pengadilan. Ya kan? Orang-orang yang katanya sampai ada bahasa katanya disuruh diperintahkan mencelupkan HP itu, maka dibaca dulu putusannya gitu loh. Ya kan? Dibaca putusannya supaya apa? Karena kita ini harus bicara fakta hukum.
Nah, di mana menghalang-halanginya, di mana ikut memberikan suap, itu nggak ada di situ. Nah, bukti apa yang mau ditemukan? Bukti baru apa? Jadi memang, maka kami menduga ini dagalan ini, perkara ini gitu loh. Nah, jadi kami kurang tertarik lah. Jadi sesungguhnya saya memahami, jangan karena ketidakmampuan KPK untuk membuktikan keterlibatan saudara Sekjen ini, terus ketidakmampuan untuk mencari Harun Masiku, jangan kita dong dibikin bulan-bulanan dong. Oke, cari kambing hitam Kan? lainnya ya. Mas Yudi, Nah, ini terus kemudian bahwa kita kan paham betul nih, sebegitu banyak anggaran yang diberikan negara kepada KPK, masa menyelesaikan perkara ini tidak kunjung selesai. Nah, saya perlu sampaikan, saya ada catatan nih. Hari ini ada 43 orang nasibnya tak jelas di KPK itu dijadikan tersangka. Tersangka iya, ditahan tidak. Ini tidak di SP3. Oke. Jadi nasibnya terkatung-katung nih. Ini menyangkut nama baik orang. Iya. Oke. Gitu loh. Jadi Mas Yudi, kami jangan sampai KPK yang kita hormatin ini, iya, yang kita jaga ini jangan menjadi alat kekuasaan nih untuk melawan musuh-musuh politik. baik. Jangan sampai dipergunakan. Baik, Gitu Bang loh. Jo. Mas Yudi, dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, tentu KPK harus mengantongi beberapa alat bukti yang sah dan cukup ya. Apakah itu sudah dimiliki sehingga barulah menetapkan Hasto Kristianto ini sebagai tersangka? Ya. Dan bukan bukti-bukti yang sebelumnya sudah diinkrah? Ya. Ya, tentu kalau KPK sudah berani, tadi saya katakan ya, menetapkan tersangka, itu pasti mereka mempunyai minimal ya 2 alat bukti yang cukup. Tapi berdasarkan pengalaman saya, pasti alat buktinya lebih dari 2. Kenapa? Ketika misalnya ada keterangan saksi yang kemudian dia mencabut keterangannya, ya tentu KPK harus mempunyai keterangan saksi yang lain ya, sebagai cadangan ataupun backupnya. Sebab kalau tidak, ini kan akan berbahaya dalam konstruksi perkaranya. Artinya bahwa saya pikir kalau misalnya tadi ketika Bang Jo menyampaikan permasalahan-permasalahan dari perspektifnya beliau, ya saya pikir sudah saatnya ya kan mengajukan pra peradilan, karena di sana merupakan salah satu cara sebelum ke pengadilan pokoknya untuk kemudian ya kita bisa tahu KPK sebenarnya punya barang bukti berapa sih, alat buktinya apa saja, karena nanti kan berdasarkan pemohonan dari tersangka, yaitu Pak Hasto kalau mengajukan praper, itu kan jelas nanti gugatannya atau permohonannya apa, dan kemudian akan dijawab oleh KPK. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, KPK akan ya setidaknya ya, walaupun dalam pra peradilan kadang-kadang kita nggak semuanya alat bukti kita sampaikan. Yang penting alat bukti yang cukup ya untuk meyakinkan hakim bahwa tidak ada prosedur yang salah. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya benar juga kalau misalnya KPK tentu kita dorong ya, jangan hanya masalah Pak Hasto saja. Apalagi ini kan pimpinan KPK yang baru, ya langsung kemudian menetapkan tersangka yang bagi saya ini memang pisau bermata dua juga gitu kan. Dia sudah menargetkan target yang tinggi ya, bahwa Sekjen. kami sudah berani menetapkan sekjen ya, salah satu partai ya. Artinya jangan sampai big fish yang lain nggak ditangani dong. Jangan sampai nanti layu sebelum berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, benar juga 43 tersangka yang lain ya tentu kan juga harus menjadi perhatian, PR dan sebagainya. Banyak kan kasus-kasus di KPK saya katakan bahwa memang harus menjadi PR. Misalnya KPK kalah di 2 peradilan. Ya, kenapa KPK tidak menetapkan tersangka itu juga? Apakah kemudian karena di situ ada orang besar, ya kan? Jadi saya pikir ini bagi saya adalah kotak Pandora. Kalau memang benar KPK tidak ada politisasi. Tapi sekali lagi kan penyidik ini kan berbeda-beda. Nah, sekarang pimpinan kan orkestranya di pimpinan. Ini penyidik yang ini udah jalan yang benar nih. Nah, penyidik lain bagaimana? Seperti itu, Mbak. Oke. Baik, berarti KPK sudah setidaknya punya alat bukti yang cukup, yang valid, yang sah ya, yang bisa memperkuat nantinya. Dan kita akan lanjutkan lagi terkait dengan KPK juga ternyata berani mengeluarkan surat pencekalan kepada Yasona Lauli. Dan apakah Yasona ini akan menjadi tersangka berikutnya? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di NTV Prime.